lektor kepala gitu Pak. Iya, Jadi boleh kalau Pak. bisa untuk kegiatan mentoring ini nanti publisnya di Scopus, yaitu untuk target saya gitu Pak. Oke, boleh. Jadi untuk langkah awal, sebagaimana yang Bapak sampaikan kemarin, itu kan kita harus menyusun pendahuluannya dulu ya, atau latar belakang dulu, baru nanti kita pendahuluan dan tujuan, baru Ya, nanti kita menentukan apa judulnya gitu. Jadi sudah ya. mulai saya rancang itu Pak, saya mencari beberapa referensi, tentunya dari jurnal Scopus juga untuk referensi dalam pendahuluannya gitu Pak. Itu sudah saya dapatkan dan itu masih dalam proses pengerjaan untuk pendahuluannya Pak. Oke, tidak apa-apa Pak. Kalau Ibu Riri, apakah sudah ada draft artikelnya, Bu? Untuk draft artikel belum Pak, tapi untuk topik memang saya sudah dari kemarin sih sudah sounding ya untuk melanjutkan penelitian tesis saya Pak tentang teks moral. Itu saya kemarin kan pakainya tax moral and tax reform untuk tax compliance di wajib pajak apa orang pribadi di Kota Bandung gitu ya Pak ya. Jadi Ya. sekarang targetnya saya itu adalah tax moral and tax digitalization gitu untuk objek penelitian saya lebih ke Gen Z karena kan fenomena NPWP menjadi NIK menjadi NPWP ini kan jadinya otomatis yang sudah ber-KTP itu sebenarnya sudah memiliki NIK apa NPWP. Namun kan tinggal aktivasinya nih ya yang belum ya. Jadi mereka itu sebenarnya anak-anak muda ini kan memang harus sudah eh, apa paham perpajakan dari awal ya, dari sejak mereka sudah memiliki kartu identitas kependudukan. Nah, Mm. ini fenomenanya memang kan di kalangan Gen Z ini memang sudah namanya juga generasi strawberry ya. Jadi mereka apa kalau untuk yang hal-hal seperti itu saya lihat memang tidak terlalu aware gitu ya bahwa mereka sudah mulai ada kewajiban perpajakan gitu. Nah, jadi fenomena yang mau saya angkat yang ke situnya gitu tentang tes moralnya. Ada juga topik yang lain sih sebenarnya Pak saya mau ambil mengenai mungkin lebih ke single parents gitu. Single parents tentang kepatuhan pajaknya. Itu mungkin bisa dispesifik lagi tuh ke apa mother single mother gitu. Itu kan otomatis Mm. jadi kepala keluarga gitu. Nah, itu tadinya itu mau kualitatif ya Pak. Jadi lebih ke apa akuntansi keperilakuan lah gitu, ada psikologinya. Jadi nanti saya ambil ke sampelnya 3 atau 5 orang gitu, tapi memang yang jabatannya sudah tinggi ya, atau pengusaha lebih enak sih pengusaha ya, karena kalau pegawai itu otomatis pasti apa compliance gitu, compliance ya, karena dia dipotong terus kan apa penghasilan Ya, topiknya menarik juga itu, Bu. ya, Untuk yang saat ini, fokus satu dulu kita ya, Bu. ya, nah itu Pak, makanya saya masih masih lihat dulu referen-referensi yang ada, yang 5 tahun terakhir ini saya cari dulu Pak. Yang lagi Ya. booming itu kebanyakan UMKM, UMKM. Jadi Gen Z belum ada nih gitu. Jadi Mm-mm. saya kayaknya mau fokus ke Gen Z dulu gitu ya, karena eh, dari penelitian saya kan teks moralnya ada beberapa indikator. Nah, itu mungkin akan saya cari yang sesuai aja dengan Gen Z. Kira-kira kalau boleh ini Pak share screen boleh Pak? Iya, silakan, Bu. Saya atur dulu ya. Oke, sudah bisa. Ya, ini catatan kasar aja gitu ya tentang penelitiannya kemarin saya cari-cari. Ya lebih kurang seperti ini Pak. Jadi eh, riset topiknya tuh tentang tax moral and tax digitalization, perform tax compliance for Gen Z, gitu. Gen Z. Kemudian subtopiknya itu lebih ke, nah ini saya ambil dari indikator tesis saya yang sebelumnya. Jadi ada citizenship participation ya kewarganegaraan, kepercayaan, nationality pride,
ada demographic factor, kemudian economic condition, deterrence factor, and tax system. Ya. Jadi 7 ini gitu nanti yang menjadi indikator untuk tax moral. Sedangkan tax digitalization saya lagi cari-cari lagi di beberapa penelitian belum ketemu gitu. Lebih kurang seperti ini Pak. Apa nanti skema atau roadmap-nya untuk penelitian saya gitu. Kalau bisa dikasih saran atau masukan apa gitu Pak. Kalau untuk metodologinya saya juga masih bingung karena sebelumnya saya pakainya kuantitatif tesis sebelumnya. Namun kalau misalnya lebih ke beberapa indikator yang kayak nationality pride, kemudian mungkin ada trust gitu ya, itu mungkin jadi kualitatif. Kemarin sempat juga konsul di sesi terakhir itu masuk ke kelas paraples, disaranin sih kuanti gitu. Cuma saya masih lihat lagi lah gitu Pak. Lebih kurang kan mentornya Bapak nih. Lebih kurang Mm. apa ya gitu yang cocok untuk tema saya gitu. Ini paling Pak yang sementara itu yang baru saya mapping gitu ya untuk penelitian saya. Ya, oke Bu Riri. Kalau untuk mentor sebenarnya mau saya mau yang lain-lain juga sama sebenarnya Bu. Kita kan prinsipnya sama-sama belajar ya. Kalau dari topik yang Ibu pilih itu sudah bagus saya rasa. Boleh ke atas dulu Bu, ke judul. Kalau melihat secara sekilas ini berarti Ibu pakai dua variabel independen dan satu variabel dependen ya. Ya, Betul Bu? betul. Ya, Ini nanti kita tambahin kata on tax compliance. Jadi jelas tujuannya tuh ke tax compliance. jadi di sini ya, on ya. Oke. Untuk tax moral itu ada 7 indikator sesuai yang Ibu tulis di layar ini ya. Ya, ini sesuai dengan penelitian saya sebelumnya, Pak. Tapi memang udah jauh ya, Pak, di 2010 gitu. Ini juga pakai teorinya namanya Togler, gitu. Bukunya Mhm. saya punya. Jadi memang dia pakainya ini gitu, 7 indikator ini. Oke. Kemudian tax digitalization belum ada ya indikatornya ya Bu? Belum, Pak. Saya belum ketemu gitu. Maksudnya belum ketemu artikel yang apa mengacu ke tax digitalization. Kemarin itu masih banyaknya itu tentang tax moral dengan tax avoidance gitu banyaknya. Jadi Mhm. belum ada yang ke tax digitalization atau mungkin nanti saya cari kata kuncinya ke uh, digital administration gitu. Kalau enggak, saya kurang kurang tahu yang cocoknya nanti kata kunci keluarnya apa gitu Pak. Saya mau coba cari nanti di Publish and Perish mungkin ya lebih kurang banyak kan kalau pakai Publish and Perish ketemunya ketimbang saya pakai Google gitu. Oke. Kalau tax compliance itu umum ya Bu, di jurnal-jurnal Ya, banyak ya. banyak di saya juga ada Pak di tesis saya juga tentang tax compliance. Itu ada 2 nanti ke formal dengan material. Kalau saya bilang untuk metodologi nanti pakai campuran aja Bu, di mix Mix method ya Pak. ya kuantitatif didukung oleh kualitatif. Oke, nanti berarti saya pilih ini ya. Ya tesis kemarin juga sepertinya memang mix method ya. Jadi dulu kalau di 2010 belum ada mix method ya Pak namanya. Aslinya memang Ya. kualitatif ini tuh. Jadi saya penelitian ini sama dengan punya anak UI waktu itu. Jadi anak UI di Mhm. Jakarta, saya gap risetnya tuh di Bandung kan gitu. Kemudian yang diambil kawasannya memang di kota ya, bukan di provinsi gitu. Nah, Mhm. itu memang kalau yang UI dia pakainya kualitatif karena saya di Unpad itu belum belum umum kualitatif, jadi saya harus mengkuatikan gitu, Pak, sama pembimbing Mhm. itu. Akhirnya kan jadinya mix method ya. Jadi Iya. memang repot. Saya pakai SEM, sayanya pakai SEM gitu. Nah, itu ketika pakai SEM juga banyak errornya, Pak. Jadi Kalau sampai SEM, minta tolong anak ITB bantuin gitu. oh, kalau olah data Ibu nggak perlu khawatir, saya bisa bantu karena memang statistik itu spesialisasi saya Bu. Oh gitu Pak Niko. Alhamdulillah kalau gitu.
Ini cuma permasalahannya gini Pak, ini kan karena perpajakan ya, biasanya kalau yang nggak literatur review itu harus mengajukan iriset dulu Pak ke Mm-mm. DJP untuk ngambil data di WP gitu kan ya. Ya, Eh, nah itu apa di KPP maaf. Itu memang waktunya ini yang saya belum belum tahu apakah bisa sebulan di ACC atau lebih gitu. Karena memang tergantung topik juga ya. Jadi saya kemarin juga ada ketemu satu yang dari DJP yang publish di DJP juga di risetnya sama ya tentang teks moral ada satu di 2023 kalau nggak salah dia baru publish. Nah itu nanti coba saya ajukan kembali kalau misalnya temanya mirip-mirip apakah diterima apa ditolak gitu. Jadi saya belum tahu nih. Kecuali kalau memang saya mau ambil apa karena Gen Z ya Pak ya. Berarti kan ya. bisa saja bukan di KPP ngambilnya gitu Pak. Nah ini saya agak bingung kalau populasi kan harus kita tentukannya kriteria ya Pak ya supaya Iya. nggak bias gitu. Nah, apakah saya harus ambil misalnya tingkat SMA kelas berapa ya kalau terakhir itu 12 ya berarti ya atau mahasiswa tingkat satu gitu. Mm-mm. Untuk apa untuk pemahaman tentang perpajakan kan Gen Z ini sebenarnya kan kelahiran 2000 berapa ya sampai 2012 kalau nggak salah ya batasnya itu. Nah, itu kan range-nya jauh ya, Pak. Maksudnya bisa 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 ini banget gitu populasinya. Cuma harus ada perbanding apa bukan perbandingan kriteria ya, Pak. Eh, nah, saran Pak Niko, saya ngambilnya umum atau kemana gitu ya? Apakah ke komunitas ataukah ke kampus gitu, mahasiswa gitu, Pak? Untuk populasi ya pembatasan biar nggak bias. Sebenarnya penelitian ini sifatnya kan untuk digeneralisasi secara umum, Bu. Mm-mm. Berarti cocoknya umum, jangan ke komunitas atau ke mahasiswa aja, tapi umum. Gen Z kan tidak semuanya berkuliah ya, Bu. Ada Ya juga itu Gen Z dia. yang Mm-mm. tidak kuliah tapi dia pengusaha. Ada juga yang modelan seperti itu. Mm-mm. Nah, pasti punya NPWP. Nah, dari situlah kita coba nanti dapat datanya, Bu. Jadi umum aja. Umum aja ya Pak ya. Jadi di sebar kuesionernya berarti umum aja gitu ya. Iya. Oke, nanti berarti untuk ini berarti risetnya Gen Z Bandung umum ya. Mm-mm. Oke. Dan nanti saya ambil. Nah, ini lagi ya Hmm. Pak ya riset populationnya berarti tidak apakah di Bandung saja, apakah di karena kan online ya Pak ya bisa dibikin surveinya tuh online ya. Iya. Apa nasional tingkatnya atau lokal saja atau gimana ya Pak bagusnya? Nanti yang dari Pekanbaru bisa saya bantu, Bu. Jadi Oke, berarti eh, Indonesia general lah, Bu. ya. Jangan, iya, Indonesia. Ya ini mana tahu bisa tembus Scopus Pak. Oh, Ibu target Scopus ya, Bu? Ya maunya sih Pak kan saya baru sebenarnya saya mau ngumpulin dulu buat nanti rektor kepala tapi ini dulu lah gitu maksudnya jadi biar ini aja dulu Pak nyicil dulu lah Sebelumnya, gitu Pak. oh, ya, maaf, Bu, izin bertanya ya, Bu. Ya Ibu posisinya sekarang pendidikan terakhirnya apa, Bu? S3 atau S2 S2? Pak. S2 mau S3 mau ada rencana mau S3 tapi masih mungkin 2-3 tahun lagi gitu Pak. Makanya saya mau eh, kemarin tuh dari Pak Raffles itu kan dia apa motivasi saya maksudnya Bayu Buriri kita kalau mau S3 apa risetnya mulai dibanyakin lagi di apa fokuskan ibu kan pajak gitu jadi di pajaknya dibanyakin penelitian-penelitiannya jadi nanti kalau untuk tesis apa disertasinya lebih mudah katanya beliau begitu kemarin nyaranin kan. Memang saya udah lama Pak gitu maksudnya eh ini tuh sebenarnya teks moral ini udah dari terakhir saya tesis itu memang mau fokus dipecah gitu ya per Mm-mm. indikator tadinya Pak penelitian saya itu roadmap-nya saya ya pribadi gitu. Cuma memang waktunya dan juga
banyak terpecah gitu dengan kegiatan lain, nggak fokus gitu ke penelitian di teks moral. Banyaknya tuh Oh, kemarin tuh saya lebih ke teks reform, jadi tentang perubahan-perubahan apa undang-undang gitu. Jadi nggak ke sini gitu Pak. Karena kan kebetulan saya kan dosen D3 Pak ya. Kalau D3 itu kan bukan penelitian ya, tapi laporan ya, cuma kerja di apa mahasiswa. Jadi memang pengambilan data itu susah ya kalau misalnya sendiri tanpa dibantu gitu dengan penelitian mahasiswa juga apa kolaborasinya. Jadi memang nggak fokus di teks moral gitu Pak. Makanya pas begitu ada kelas riset ini saya tertarik lagi buat oh ya deh roadmap yang kemarin saya mau coba lagi gitu dan masih ternyata trennya masih ya gitu teks moral ini masih ada dan uh, beberapa apa artikel saya yang tentang teks moral kemarin itu disitasi lumayan lah gitu sama orang. oke. Saya rasa nggak ada masalah, Bu. Nanti dikembangkan aja. Ibu kalau mau S3 di Bandung, kampus yang terdekat apa, Bu? Yang punya S3? Paling Unpad Pak yang ada DIA kan soalnya harus kalau swastanya bisa Unpar bisa satu lagi apa ya kemarin eh saya nggak tahu kalau Maranatha apakah DI kalau Unpar DIE. Saya tadinya Oh, mau ke Trisakti Pak kalau nggak dapet yang negeri gitu. saya Trisakti, Bu. Ya sama Pak Siska ya Pak atau sama Pak siapa saya kenalnya sama Bu Francisca gitu, Oh Francisca iya, Bu Hanifah. Francisca. Iya, iya, iya. Senior Iya, saya itu. saya deketin sama beliau. Iya, itu kan jadi dia yang juga yang ngajak saya tuh kemarin, ayo teh di sini aja lah S3-nya gitu di riset. Jadi saya risetnya dulu deh di ini saya bilang nanti Oh, disertasinya. kalau Ibu nanti mau di Trisakti, nggak Hmm? apa-apa nanti biar bisa saya bilang ke dosen-dosen di sana, nanti saya bantu gitu, Bu. Oh iya, Karena saya terima udah kasih kenal. Pak. Ya, Kalau terima mau kasih Trisakti, Pak. tapi kan Mbak Ibu kan harus pertimbangkan kalau sudah beda kota kan sulit, Bu. Kalau masih satu kota ya lebih enak gitu. Pikirkanlah dulu, Bu. Iya, iya Pak. Makanya kemarin tuh kalau masalahnya kalau Unpad saya trauma juga sih sama dosennya. Oh, Karena banyaknya mereka kuanti banget Pak tipenya gitu. Apa, penelitian kalau saya juga Trisakti, kemarin sempat ditolak awalnya. kalau Trisakti dia mix method, Bu, sekarang. Iya, nah itu Pak, saya lagi cari yang maksudnya kampus-kampus yang terima penelitian kualitatif gitu. Jadi tidak tidak repot nanti untuk pembimbingannya gitu dan juga kalau data sih Insya Allah mah bisa lah Pak gitu. Kalau data mah ketika banyak ya gitu di ICMA bisa di share gitu ke teman-teman Ya, gitu kan. Kalau ini kebetulan aja di sih. Trisakti juga menerima kualitatif, Bu. Ya, iya kemarin juga Bu Siska bilang begitu ke saya juga. Ya. Ayo sih, Mm-mm. Pak Rafle juga, ayo Bu, Unair kan. Oh, jauh Unair, Bu. Iya Pak, harus offline lagi kalau ke sana saya harus ini dulu izin keluarga dulu ini sekolahnya kan Kalau jauh. Trisakti terakhir setahu saya sebulan sekali aja harus offline ke Jakartanya, Bu. Aman Pak, kalau Jakarta saya memang keluarga suami di Jakarta ya, jadi dekat lagi Oh, Pak. Kalau saya di Jakarta Barat kan, jadi deket oh iya. Oke. grogelnya. Bu, ya, izin Ya, Bu, saya mau share screen Bu. oh iya silakan Pak, saya stop dulu. Nah, ini terkait variabel kalau teks moral dan teks compliance saya rasa Ibu nggak ada masalah. Ya, Cuman yang teks digitalization ini ya, saya ada cari tadi di Taylor Francis, nggak oh, ketemu Bu belum ya. rujukannya. Jadi gimana ya Tapi Pak? di Emerald ada Bu. Ini Oh, dia. itu penelitian di Indonesia atau luar ya Pak? Ini Systematic Literature Review (SLR) Bu. Oh, oke. Tapi Kalau setidaknya boleh ini Pak, sudah bisa membuka jalan Bu. ya. Saya sebenarnya ada, saya kan belum punya akun ininya Pak ya, Scopus ya, jadi nggak bisa unduh-unduh, jadi cuma bisa baca doang. Itu saya udah kirim linknya Bu di chat ya. Oh iya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini saya coba dulu. Kalau bisa download, saya kasih. Kalau enggak, ya gimana lagi, Bu? Tapi setidaknya sudah ada jalan, Bu. Buktinya di Emerald sudah ada yang terbitkan. Iya, iya. Baru lagi Pak, 2023.
Biasa pakai ini, Skyhub. Oh, Oke, kalau punya ibu saya rasa sudah bisa Bu kita terapkan. Cuman biasanya kan kalau kita sudah doktor ya Bu, kita kan ada novelty Bu. ya betul Pak. Nah, jadi novelty-nya tuh ibu bisa kembangkan variable text digitalization. Cuman Betul. masalahnya di sini kan ibu belum doktor ya Bu. Jadi penelitiannya belum boleh ke arah sana Bu. Betul, Pak. Makanya itu, makanya saya ini menjajaki dulu tesis saya yang kemarin, kemudian nanti jadi Hmm. calon disertasi saya sebenarnya Pak nanti text digitalization ini gitu. Iya iya Tadinya bisa. kalau kalau ada kan saya kemarin point of view-nya tuh WP ya Pak untuk tes Iya. moralnya. Ada Heeh. yang menyarankan coba Bu Riri ke Fiskusnya sekarang gitu. Jadi sama indikatornya cuma untuk ke Fiskus sekarang katanya. Apakah mereka juga Oh, dengan perubahan tax reform, tapi dengan tax reform ya Pak, bukan tax digitalization. Tax reformnya kalau dengan tax moralnya gitu. kalau ke Fiskus bukannya agak sulit Bu. Eh, ya itu Dan makanya dan ke jumlahnya riset Pak terbatas Bu. mintanya. Jumlahnya terbatas juga Bu. Kalau ibu mau Eh, jadikan untuk riset S3 sulit. Lebih baik ke ya, WP. ya bukan untuk S3 sih Pak, maksudnya buat roadmap-nya dulu gitu, roadmap penelitian Roadmap ya sayanya. betul Bu. Mm-mm. Cuma nanti ke depannya pasti ibu pakai roadmap ini untuk S3 ibu kan. Ya, betul Pak. Makanya itu dirancang dari sekarang Bu. Nggak apa-apa ke WP dulu. Fiskus Mm-mm. kalau mau ke Fiskus boleh tapi nanti siap S3 aja Bu. Jangan Oke, sekarang siap karena Pak. ke Fiskus tuh lebih sulit. Lebih mudah kita ke WP. Ya, betul Pak, betul. Ini di Skyhub nggak bisa pula Bu. Oh, iya nggak apa-apa Pak. Yang tadi dulu aja nanti mungkin saya cek-cek lagi. Memang agak susah yang digitalization itu Pak. Memang belum banyak saya lihat juga. Gini Bu. Ini penelitian mentor gini saya lihat ada beberapa yang di grup ini ada email ke saya juga. Mereka Mm-mm. mencantumkan nama saya, Bu, dalam apa memang seperti itu ya, Bu, sistemnya Iya di nanti Pak, email. maksudnya kalau publish nama Bapak sebagai mentor jadi penulis kedua Pak. Oh, memang gitu ya aturannya ya, Bu. Iya, iya. Kemarin Oh, begitu dari apa persyaratan ikut ini Pak. Kalau ada luaran jadi luarannya ya Pak. Makanya saya mm, masih mm, mm. kayaknya masih banyak ini harus diinin dulu Pak. Kalau gitu gini aja, Bu. Ibu di kampus LP3I kan ada lembaganya kan, LPPM ya, Bu. Ya, betul ada. Kan ada tuh istilahnya, Bu. Kita dosen yang jabatan fungsional lebih tinggi mengajar atau mendidik dosen yang jabatan fungsional lebih rendah itu, Bu. Dibikinkan SK. Jadi bisa riset kolaborasi gitu, Bu, antar dua kampus. Oh, maksudnya dengan yang Pekanbaru ya? Iya, dengan IBT Pelita Indonesia kami, Bu. Oh, dengan Bapak. Harus MOU Ya, dulu nggak, Pak? nah itu tergantung kebijakan LPPM masing. Cuman kalau untuk akreditasi kan lebih bagus begitu, Bu. Iya, iya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti saya japri ke Bapak ya. Saya Nah, coba nanti hari Senin hubungi Ketua LPPM, Pak. nggak salah ada itu istilahnya, saya lupa nih, saya sambilan cek juga ya. Iya, boleh, Pak. Oke, kalau untuk Bu Riri saya rasa sudah oke lah, Bu. Kita kembangkan yang barusan kita bahas tadi, Ya, yang terima kasih judul banyak, tadi. Pak. Iya. Kalau untuk ini Pak Fatur Rahman, apakah sudah ada rancangan kasar seperti Bu Riri tadi, Pak, yang mungkin dituliskan dalam bentuk Word? Untuk sementara belum, Pak, karena kemarin saya masih beberapa hari ini masih fokus untuk melihat jurnal-jurnal yang untuk referensinya yang Scopus itu, Pak. Mm-mm. Jadi dari jurnal yang saya peroleh itu baru saya koleksi saja dan baru saya pelajari belum sepenuhnya gitu, Pak. Oke, nanti Oh, setelah saya pelajari baru nanti mungkin bisa saya coret-coret bagaimana roadmap dalam eh, latar belakangnya nanti gitu, Pak. iya, boleh. Tapi inti dari penelitian Pak Fatur Rahman sudah dapat arahnya ya Pak, sesuai yang kita WA kemarin. Bibliometrik Iya, ya. betul, Pak. Iya, betul lah.
Oke, untuk Pak Chandra Gunawan bagaimana Pak? Halo Pak Chandra? Oh, sebentar Pak, di rumah ini ada acara, jadi sebentar saya siapkan dulu, lagi nyari tempat yang tidak terlalu terdengar. Oh ya, Sebentar Pak ya, mohon maaf. ini Bu Riri. Di bagian ini, cuma saya lupa. Harusnya bisa milih dosen di kampus luar. Yang di sister ya Pak. Nanti coba saya Ya, tanya POBKD-nya dicek dulu ya. Di POBKD dia kali Pak ya. istilahnya pencangkokan atau data sharing itu saya lupa-lupa ingat. Dia nanti bisa Heeh. yang dari kampus kami membimbing kampus ibu dosen-dosennya yang jabatan fungsionalnya lebih rendah, Bu. Ya, Atau baik Pak. sebaliknya. Nanti kan ada dibuktikan dengan SK-nya, Bu. Bisa masuk sistem Oh, juga. ya, Jadi iya, ya. saling menguntungkan lah, Bu, istilahnya. Mm-mm, mm-mm. Nanti coba saya tanya bagian ini ya Pak ya, apa LPPM-nya ya di kampus saya juga. Nah, jadi kalau penelitiannya mau ada novelty kan harus ditandem dengan dosen yang memang sudah S3, Bu. Nah, kebetulan Hmm, karena saya sudah S3, nanti penelitian Ibu ini bisa kita kembangkan indikator pengukuran untuk yang text digitalization itu, Bu. oke, siap Pak. Karena di Trisakti juga untuk novelty dia memang pengembangan indikator, Bu. Oh, oke oke Pak. Hmm. Memang novelty tiap kampus beda-beda ya, Bu. Ini saya cerita dari Trisakti ya, Bu. Seperti Ya, itu. baik. Oke, mohon maaf Pak Nikolas, sudah siap Pak? Oh ya, Mohon maaf, oke. mungkin kayak HP saja ini presentasinya. Oh, jadi Bapak pada mau share screen nggak, Pak? Ada, eh, bisa Pak saya share screen Pak, tapi belum di ini. Ya, Belum. Minta tolong di approve bisa ya? Eh, sudah terlihat Pak ya? Betul. sudah. Halo? Ya, sudah. Sudah, Pak. Ya Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Nikolas. Salam kenal, saya Chandra dan Bapak Ibu peserta lainnya. Eh, Sebelumnya Pak Nikolas, saya nyusunnya ini mungkin agak belibet ya, tidak terlalu banyak persiapan untuk penyusunan ini. Cuman dari pertanyaan Bapak kan ada variabel mungkin yang belum terlihat secara apa ya namanya, gambar penelitian Pak ya, sama peta eh, peta penelitiannya lah. Jadi Ya, apa namanya? Mungkin saya belum belum sempat membuatkan, mungkin bisa terlihat dari apa ya, pertanyaan penelitian ini. Jadi jadi ceritanya ini saya mengambil judul tentang transformasi digital pada UMKM tingkat menengah, dari kecil menengah gitu Pak. Jadi bagaimana UMKM ini bisa bertransformasi eh, ke digital. Namun transformasi yang ada di sesuai apa ini ya, dari teorinya, mana Pak, lupa saya, dari Van Kraman itu Pak. Itu kan ada berapa apa namanya, ada berapa level Pak ya. Ada levelnya dari yang basic sampai yang ke transformasi eh, revolusioner. Nah, sementara ini kan yang basic itu transformasinya
hanya sekedar pemindahan atau penggunaan alat digital. Namun kok yang revolusioner ini bagaimana suatu entitas, ada UMKM itu bisa merevolusioner, tidak hanya menggunakan software atau alat-alat digital dalam pengerjaan akuntansinya, yang dulunya manual, pakai Excel, menggunakan software, tapi kalau revolusioner, bagaimana dia bisa meredesain struktur organisasinya, meredesain proses bisnisnya. Nah, jadi ada peningkatan lebih, sehingga apabila ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan ekonomi dan seterusnya, dia bisa lebih adaptif. Nah, intinya seperti itu Pak, untuk yang saya mau mengambil judulnya bagaimana para UMKM ini bisa bertransformasi digital pada level revolusioner. Nah, dari situ saya mengambil, mungkin ada berpikiran gitu Pak, mungkin butuh masukan juga menggunakan metode penelitiannya Max Method. Jadi bagaimana kita menggali dulu dari para UMKM yang sudah berhasil melakukan revolusi digital, transformasi digital tingkat revolusioner, sehingga kita bisa dapatkan apa-apa saja faktor yang bisa mendukung dia hingga bisa bertransformasi. Sehingga kan kita dari kualitatif yang pertama nih Pak, mix methodnya kualitatif dulu, sehingga kita bisa dapat faktor-faktor yang muncul dari para narasumber gitu. Sehingga kita mungkin di sini faktor-faktor yang dari pertanyaan penelitian, faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi budaya organisasi digital. Tapi ini kan apa namanya, dari pernyataan dari bukunya Romney itu Pak, yang membentuk suatu apa namanya, entitas itu, terbentuknya sistem informasi akuntansi dari suatu entitas, kan ada eh, organisasi, kemudian kultur, sama perkembangan teknologi. Nah, ini saya pakai basicnya itu dulu, Pak, untuk sebagai landasan saya. Tapi mungkin akan pada saat, karena ini kualitatif, mungkin saja bisa berubah, bisa bertambah, atau bahkan mungkin berubah, bahkan mungkin berkurang gitu. Tentunya bisa kualitatif dulu atau bisa kuantitatif dulu. Ini saya masih masih meraba-raba gitu Pak. Karena kan baru mencoba pertama kali untuk bisa mix method. Awalnya saya kuantitatif terus, cuman saya baca-baca kayaknya asik asik juga nih mix method gitu. Apalagi tuntutan sekarang kan untuk bisa mungkin lanjut S3, saya masih S2, lanjut S3 atau artikel ini bisa lanjut ke Scopus kan butuh hal-hal yang lebih lagi ya, seperti penggunaan mix method. Nah, nantinya setelah kita dapat faktor-faktor apa saja yang mendukung dari para narasumber yang kita peroleh, maka informan yang kita peroleh, maka di situ kita ada faktor-faktor yang terbentuk, eh, baru kita kuantitatifkan dengan penyebaran ke berbagai responden yang relevan terhadap kasus ini. Mungkin itu Pak, dari saya. Mohon pencerahan dan bimbingannya Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra atas penjelasannya. Saya izin untuk share screen ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Bu Sorry, saya Riri stop itu dulu. saya udah download. Bisa ya Bu Riri? Ya Pak, sudah Pak lagi dibaca. Ini ada satu lagi Bu Riri. Siap, mangga Pak. Ya. Kemudian untuk Pak Chandra, ini ada saya kirim link. Itu Iya Pak, artikel punya kami. Ini kebetulan saya share screen juga ya. baik Pak. Ini dia. Kurang lebih mirip topik yang Bapak ajukan dengan topik yang pernah saya publikasi di Kopus Q3. Oh ya betul Pak, mirip Pak, ada ya culture-nya itu Pak. Hmm. Kalau Bapak UMKM, kalau saya ini perusahaan industri. Tapi konsepnya sama ya. Nah, maksud saya Bapak harus ada sebuah konsep kerangka yang memang jelas, Pak. Karena dari yang Bapak kirim ke saya masih agak bingung ini mau variabel dependen independennya yang mana, gitu Pak. Bapak tetapkan dulu variabel independen sama dependennya. Kalau seperti ini kan performance-nya sebagai dependen, Pak. Izin ya Pak, saya jelasin ya Pak. Iya Pak, iya Pak.
Kan digital culture ini sebagai moderasi, dan ini ada tiga variabel independen. Nah, yang menjelaskan tentang performance. Ini yang sebelah kanan ini variable control. Kalau ada kerangka seperti ini, kita jadi lebih jelas geraknya, Pak. Saya pun lebih mudah untuk mengarahkan Bapak nanti. Oh, oke 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 Pak. Kok mungkin bisa masuk sedikit Pak. Dari apa namanya? Mohon maaf nih mungkin karena acara Pak. Mungkin suara saya terdengar masih terdengar Pak ya. Masih, masih. Ya. Eh, ya model kalau dari saya dependennya itu adalah eh, apa ya tuh? Culture dulu Pak. Yang Y1-nya gitu Pak. Y1-nya culture-nya nantinya Y1-nya akan mempengaruhi Y2-nya transformasinya gitu Pak. Sehingga yang independennya eh, apa perkembangan digital, digital teknologi, kemudian organisasi. Nah, sementara itu dulu Pak saya baru baru nemunya. Nah, kalau ngeliatnya Bapaknya Heeh. lebih keren lagi tuh Pak. Oh, ya. Begitu Pak. Iya, ya. Boleh, Pak. Nanti Bapak gambarkan. Nah, yang penting setiap gambar ini, misalnya panahnya ini kan, Pak, dari business intelligence ke performance, itu ada riset gap. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Oke oke baik Pak. Saya masih kurang knowledge apa literaturnya tuh Pak. Di setiap Oh, variabel baik itu independen yang mempengaruhi apa iya. digital culture sampai ke transformasi gitu. Ya, mungkin Transformasi butuh digital. cari-cari lagi. Ya, boleh, Pak. Ini berarti jabatan fungsionalnya apa sekarang, Pak? Kalau boleh tahu. Saya baru asisten ahli, Pak. Baru Asisten dosen ahli. baru dua Oke. tahun, Pak. Hmm. Berarti kalau Bapak mau naik ke lektor, itu syaratnya sebenarnya Sinta 3456 sudah cukup, Pak. Tidak perlu Scopus. Eh, betul sih, Pak. Pingin nano S3 juga sih, Pak. Jadi Boleh, jadi Pak. bisa ada Bapak gambaran posisinya gitu. di kota mana, Pak? Di Samarinda, Pak, kotanya. Samarinda. Yang terdekat ada S3-nya apa, Pak? Di Samarinda S3 akuntansinya enggak ada, Pak. Di sini yang terdekat Unmul adanya manajemen gitu, Pak, S3-nya. Hmm, belum ada berarti ya. Betul, Pak, Oke, belum coba kita ada. Ya kalau sambil buka, Pak. ano apa mau S3 ya ke Surabaya atau ke Jogja atau ke Jakarta ke Trisakti tadi tuh. Biaya, Pak, masalahnya. Iya, nanti kan apa tugas belajar, Pak. Kebetulan Tugas belajar nanti, eh, nanti nggak ada serdos, Pak, kalau tugas belajar. ya saat ini saya belum share dos juga, Pak. Kan masih 2 tahun Oh, saya, Pak. Asisten ahlinya baru setahun, jadi kan baru saya pengangkatan tuh 2022. mm. Jadi baru asisten ahlinya baru di 2024. Oh, oke, Pak. Nanti kalau, berarti kan Bapak kolaborasi dengan saya, berarti kan? Nanti kita Betul, buat Pak. surat yang tadi saya bahas dengan Bu Riri itu, Pak. Oh, baik, Pak, baik, Pak, baik, Pak. Data sharing atau pencakokan, tapi yang untuk kampus yang, pokoknya kampus yang luar lah, bukan kampus internal. Oh iya Pak, oke Pak. Nanti saya coba koordinasi dengan LP3M kami Pak nanti Pak. P3M Oh, kami iya. gimana skemanya gitu kan. Soalnya ada Mm-mm. beberapa skema penelitian, tapi ya ini mungkin efisiensi, tapi nggak tahu lah. Coba nanti saya koordinasi dulu Pak. Iya, Pak, boleh. Mungkin ada untuk apa apa namanya usulan saya itu lebih ditekankan kemana lagi tuh Pak? Misalnya ada variabel baru gitu Pak. Saya masih sebenarnya belum belum terlalu apa namanya belum terlalu banyak banget mengeksplor tulisan-tulisan yang lain yang terbatasan juga di kampus kami itu yang emerald emerald yang biasa general aja gitu Pak. Nggak sampai yang tingkat Scopus lah emerald atau Elsevier yang Scopus. Hmm. Kalau untuk variabel ya memang kita harus baca dulu, Pak. Di 2025 ini tren variabel atau tren penelitian yang berkaitan dengan revolusi budaya digital yang Bapak angkat itu
apa faktor yang mempengaruhinya atau apa faktor yang dipengaruhi oleh itu. Jadi memang harus baca-baca dulu, Pak. Kalau mau sih Bapak bisa ambil salah satu variabel di sini, Pak, untuk Bapak kembangkan lagi. Oh, Silakan oke Bapak oke rujuk. baik, baik, Pak. Baik, Pak, baik, Pak. Ini kebetulan hibah, Pak, waktu itu. Oh, oke oke, Pak. Hmm. Hibah yang Bima DRTPM. Kalau saya cek di sini nggak ada sih, Pak, yang di Kalimantan. Iya betul, Pak. Samarinda Nggak tuh, ada. Samarinda di Kalimantan mana ya, Pak? Barat atau Kalimantan Timur, Pak. Timur? Iya. Kalau mau terbang yang terdekat ada sih ke Sulawesi, Pak. Iya, pada di Unhas Unhas. itu, Pak. Heeh. Ya, itu yang Cuman penerbangan sama, terdekat. iya, ya sama aja sih Pak. Mau ke Jawa atau ke Unhas itu sama aja ininya. Baik dari lama durasinya sama apa biayanya juga sama. Hmm, Memang lebih proper ke Jogja gitu misalnya. UGM. Sulit masuknya, Pak. Atau ke Itu ini, YKPN. ya Pak, rencana insya Allah yang di YKPN tuh, Pak tahun depan tapi karena kan akreditasinya kemarin sudah ketemu sama Kaprodinya Pak Boldrik gitu Pak. Kemarin saya ke Hmm, tahun kemarin ke Jogja. Itu ketemu sama Kaprodinya untuk akreditasi kan karena kami ini apa namanya PNS Pak. Jadi kan persyaratannya kampus yang dituju itu harus akreditasinya baik sekali minimal. Yang ya, ya, sekarang ini betul. mereka masih baik ya. Jadi eh, kata beliau insya Allah di apa di akhir tahun ini sudah baik sekali gitu. Sudah misalnya sudah keluar tahun ini pengajuan terus keluar hasilnya di tahun depan kemungkinan besar saya akan daftar gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Oke Pak, bisa selesai kuliahnya nanti. Nanti kalau betul ada betul Pak. ini mau diskusi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok, Pak. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Saya mohon bimbingan ini Pak, karena Ya, baru kan cuma ini. saya kurang tahu ya KPN ini kuantitatif atau kualitatif, Pak. Karena dia kan baru juga prodinya. Eh, Kemarin ngobrol-ngobrol dua-duanya bisa sih Pak, karena mereka Oh ya juga udah. ada beberapa lulusan UGM juga kan. Jadi mirip-mirip lah mereka itu Pak. Maksudnya juga lebih dipermudah juga kalau ya KPN. Mereka Iya, iya. promosinya 3 tahun selesai, wah bagus juga itu Pak. Iya, bagus. Dan dia swasta juga kan. Swasta lebih fleksibel biasanya. Betul, ya. Betul. Mempermudah mahasiswa. Bimbingannya Ya. metode terstruktur dia Pak. Artinya Mm-mm. eh, kalau kita mahasiswanya kan yang sebelumnya ya mahasiswa ngejar-ngejar dosen gitu. Ini saling Iya, apa? Saling koordinasi yang model apa bimbingan terstruktur namanya. Sehingga bisa iya. target 3 tahun selesai itu bisa tercapai. Oke, Pak. Boleh, Pak. Nggak masalah. Oke, 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 Pak. Kalau saya akan kembangkan lagi nih Pak nantinya sampai ke yang tadi arahan Bapak untuk bisa kerjasama gitu ya modelnya Pak ya. Nanti saya lihat nanti skemanya apa dari P3M untuk bisa sama Pelita, untuk bisa sama. Sekarang kan saya dari Politeknik nih Pak. Nih. Oh ya, boleh. Baik Pak, terima Politeknik kasih berarti banyak Pak. D3. Ya saya home base-nya di D3 Pak. Sebenarnya ada juga D4 di sana. Ada D4, ada Hmm, D3 gitu. Tapi home base saya di D3. oke. Ini Bapak Ibu, saya izin share ini ya. Google Scholar saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sortir aja di tahunnya. Di 2024 ke atas itu saya sudah pakai variabel-variabel yang baru lah. Kadang kalau ada yang ketemu variabel lama itu pasti karena join dengan mahasiswa itu. Skripsi mahasiswa yang saya terbitkan jurnalnya. Kalau yang variabel terbaru itu memang murni dari saya. Dan saya pun tren penelitiannya juga mulai banyak yang digital semua Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat kan digital, digital. Ada juga social accounting for digital banking. Jadi roadmap kita memang sudah ditentukan di sister. Ada kan diminta isi rumput ilmu. Nah, dari sana kita kembangkan terus. Sampai kita jadi guru besar.
Oh ya, tadi lupa tanya Pak Fatur Rahman dari kampus mana? Oh, Jambi ya, Pak? Oh, Iya Pak, kalau saya kan dari UIN Pak ya, UIN Jambi. iya, Jadi kayaknya untuk masalah pelaporan-pelaporan itu belum sepenuhnya menggunakan sister gitu Pak. iya, iya, iya. Karena dari Karena kan, Kementerian Agama ya. iya karena Kementerian Agama kita bukan dari kementerian itu kan yang dikti itu kan. Iya, iya, betul Pak. Jadi untuk pelaporan LKD atau BKD pun masih lokal itu Pak, bukan menggunakan sister gitu. Tapi untuk yang skema pencakokan atau data sharing itu bisa dibantu nanti Pak, biar kita kerjasama juga antar perguruan tinggi. Nanti saya koordinasikan dengan LPPM-nya Pak untuk yang tentang pencakupan kerjasama dosen itu Pak untuk Oh, penelitian. ya, boleh. Jadi Ya. Bapak Ibu yang kebetulan di fungsionalnya asisten ahli, pencakokannya berarti bisa sama saya, karena saya kan lektor nih. Cuman untuk Bu Riri yang sudah lektor, berarti nanti pencakokannya dengan yang sudah lektor kepala di kampus kami, Bu. Kalau saya masih lektor 200, Pak, baru baru lektor 200. Ya, di aturan baru sekarang lektor 200 dengan lektor 300 sama, Bu, perlakuannya, Bu. Oh gitu ya. Iya, saya lektor 300 cuman ya karena aturan baru sama, Bu. Oh, jadi nggak lihat dari ininya ya, Pak. Jadi nanti dengan lektor kepala yang di kampus Bapak ya. Iya, jadi mungkin nanti namanya dimasukin satu nyisip gitu ya, Bu. Tapi nanti kan tetap diajarin kok, Bu. Oh, baik Kalau Pak, nanti. diizinkan, Bu. Ya, nanti coba saya juga konsultasi dengan LPPM ya, Pak. Kalau misalnya saya lektor 300 dengan ibu yang lektor 200 boleh ya nggak masalah, berarti aman. Hmm, ya ya Pak. Soalnya Sebenarnya ke itu tergantung kampus masing-masing sih, Bu. Ya, soalnya gini Pak, kan kita nih karena politeknik ya Pak ya, Mm-mm. vokasional ya, jadi memang kerjasamanya kalau ke lebihnya kan lebih ke produk sebenarnya ya Pak ya, luaran Iya, itu Bu. gitu, bukan penelitian aja gitu ya. Maksudnya yang Heeh. dilihat di akreditasi juga luaran produksi Pak gitu. Makanya agak kalau yang penelitian pure akademisi itu memang kami agak jarang dilaksanakan gitu Pak. Lebih ke produksi luaran gitu ke masyarakat. Makanya ini nanti saya coba tanya. Kemarin juga sudah sudah masuk IKU sih Pak untuk kerjasama dengan kampus lain ya di luar maksudnya di luar lingkup politeknik juga boleh untuk penelitian gitu Pak. Memang disarankan sih, dan kemarin asesor saya juga mintanya yang asesor akreditasi prodi ya Pak. Kebetulan saya juga pengurus prodi ya. Jadi mereka mintanya emang kerjasamanya kalau bisa internasional kan gitu ya, buat Iya, keunggul gitu kan. Mm-mm. iya. Boleh, Bu. Nanti Jadi kami kayaknya boleh banget. kebetulan ada, kami kan Fakultas Bisnis sama Fakultas Ilmu Komputer, Bu. Dan kami yang banyak produk tuh di Fakultas Ilmu Komputer. Oh, Nanti kita di nanti sana aja, kalau Bu. beda fakultas nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah, Bu. Kan yang penting Oh, malah bagus kerjasama ya. kan, Bu. Iya benar. Iya. Kerjasama dengan Fakultas Bisnis kami, Hmm, kerjasama juga dengan Fakultas Ilmu Komputer, ya. kerjasama antar PPM, sama kerjasama antar perguruan tinggi. Ya betul Jadi Pak. Di kami MOU juga MOA dapat. ada prodi manajemen informatika Pak. Dan di Pekanbaru Ah, kan salah ilmu komputer akuntansi. mm-mm. Cocok itu, Bu. Nggak masalah, Bu. Ya, siap Pak. Nanti kita usahakan dengan adanya mentoring ini kan, kita bisa saling kerjasama Betul untuk Pak. publikasi dan juga untuk menaikkan nama kampus masing-masing juga, Bu. Betul betul Pak. Betul. Oke, ada Ibu Musdalifah ya. Iya, Halo, Bu. hadir. Assalamualaikum, Ya, selamat malam Pak Dokter. ya, terima kasih. Selamat malam juga, Bu. Nah, kalau Bu Musdalifah dari Universitas Negeri Gorontalo ya, sepertinya, Bu. Iya, iya betul sekali Pak Dokter. Oke. Nah, Ibu untuk penelitiannya bagaimana, Bu, topiknya? Itu yang saya masih pusing soalnya selama saya kan punya background auditing, Prof. Hmm. Dokter. Terus Pak saya selama ini terus di kampus itu terdaftar di akuntansi
Jadi selama ini penelitian saya masih belum menjurus ke akuntansi manajemen, kadang auditing, kadang akuntansi umum. Jadi bagaimana ini bagusnya Pak? Mohon bantuan sarannya. Karena yang Gak saya apa-apa, sudah Bu. punya, yang saya kasih masuk kemarin itu tentang kegiatan-kegiatan karena masih kampus Merdeka kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa itu yang kemarin yang saya masukkan judul. Cuma selama pelatihan ini saya merasa itu tidak tidak nyambung dengan saya punya di jabatan itu akuntansi manajemennya itu, Pak Dokter. Bagaimana mohon masukannya? Ibu posisinya sekarang pendidikan terakhirnya apa, Bu? eh S2 Magister akuntansi tapi ke auditing bidangnya, audit. Untuk S3 apakah sudah ada rencana, Bu? S3 eh insya Allah tahun depan karena sekarang lagi mengandung begitu. Oh iya, Jadi belum ada, semoga iya. lancar ya, Bu, mengandung. Iya, Untuk S3 itu kan nanti harus sejalan sampai ke jenjang kita nanti mau jadi guru besar, Bu. Jadi memang sudah ditetapkan dari sekarang. Apa yang menjadi bidang utama Ibu? iya, tapi di jabatan fungsional atau di ini ya, yang kemarin itu keluar, ditulisnya di situ akuntansi manajemen. Jadi jadwal-jadwal yang dikasih saya juga akuntansi manajemen. Makanya penelitian saya yang awalnya tuh auditing, penelitian sebelum-sebelumnya ya, di kampus baru ini beralih ke akuntansi manajemen. Jadi saya belum ada bagaimana ini, masih masih agak-agak bingung gimana gitu Pak. Jadi bagusnya seperti apa? Pilihannya ada pada Ibu. Ibu lebih nyaman penelitian di akuntansi manajemen atau di audit? Kalau tuntutan dari kampus harus sesuai dengan sister sih, artinya akuntansi manajemennya sih Pak di situ di rumpun ilmunya. Ibu sendiri di kampus ada mata kuliah audit, Bu. Ada, tapi sama di casual audit pernah di Kalau kondisi gitu ya akuntansi manajemen jatuhnya, Bu. Kan ada oh iya, pendidikan terakhir, bidang penugasan, sama bidang penelitian. iya betul. Ibu bidang penugasannya seringnya Oh di akuntansi manajemen. iya betul, betul betul Cobalah, Bu, Pak. kalau gitu. Akuntansi manajemen itu sebenarnya masih luas, Bu. Kalau mau dicabang atau dirincikan lagi, banyak, Bu. Contohnya, akuntansi keberlanjutan itu bagian dari akuntansi manajemen, akuntansi biaya, Hmm, iya. ini strategic management accounting, SMA, Kalau keterkaitan dengan budaya boleh nggak Pak? boleh. Karena saya kan berarti yang saya lihat itu mungkin ke biayanya Pak ya. Karena di sini kan kental dengan budaya nih. Kebetulan saya di Gorontalo. Jadi kental sekali dengan budaya yang muncul, adat-adat seperti itu. Itu boleh nggak Pak saya masukkan di akuntansi manajemennya? Kalau bicara budaya, itu jadi akuntansi multi paradigma, Bu. Oh, masuk di multi paradigma ini. Dia di manajemen bisa juga, Bu. Turunannya jadi akuntansi multi paradigma namanya. Oh, Boleh sih, aduh, Bu, jadi kalau Pak memang Ibu bagaimana bisa. Pak? Cuman Ibu jangan terlalu banyak cabang, Bu. Ibu memang harus fokus dari Hmm, sekarang sebaiknya. iya, betul. Jadi menurut maaf ini Pak Dokter itu bagaimana Pak? Apakah tetap itu atau maksudnya quality-nya sendiri yang terbaruan itu seperti apa ya? Karena Akmen sendiri kan sudah banyak sekali judul-judul yang penelitian-penelitian terdahulu begitu kan? Berarti saya bisa lihat dari sisi mananya ya Pak? Kalau sekarang topik Akmen yang terkini apa ya, Bu, kira-kira?
Atau yang sering Ibu ajar, atau kan Ibu ada ngajar tuh berapa pertemuan. Kira-kira topik yang jarang diangkat jadi penelitian kan Ibu yang lebih tahu ya, Bu. Begitu Pak ya. Iya, Mm-mm. iya. Ibu Oh review ya lagi baik. RPS-nya. Dari RPS Oh tuh ya. Ibu cari celah, celah penelitian Hmm, mana yang bagus gitu. Ibu ambil agak 3 atau 4 biji. Nanti kita diskusikan lagi, Bu, topiknya. ya, jadi apa? Itu yang akan menjadi variabel Pak ya? Menjadi variabel sih belum tahu ya, Bu. Tapi kemungkinan iya. Iya. Oh ya baik Pak. Baik nanti saya kaji kaji lagi karena rencananya mau masuk ke unsur unsur budaya sih. Tapi kan mau ada si hasil hari ini, jadi kayaknya berubah lagi deh Pak judulnya. Gak apa-apa ya Pak. Saya cerita pengalaman juga, Bu. Dulu saya nggak tahu saya mau bidang apa. Makanya kalau Bapak Ibu cek di Google Scholar saya, tiap tahun tuh beda-beda bidang ilmu saya, Bu. Tapi sekarang sudah ditetapkan saya di akuntansi digital, Bu. Ya memang fokus saya di digital semua berarti. Dulu tuh memang betul-betul nggak ada fokus saya. Pendidikan akuntansi masuk, akuntansi lingkungan, akuntansi sustainability, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan pun masuk. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ya memang lebih baik kita Iya, fokus karena tujuan kita kan jadi guru besar. Guru besar itu iya ada betul. spesifik di ranting ilmu tertentu. Dan Iya betul Pak. kalau ranting ilmu ini sudah kita ambil, teman yang lain tidak boleh ranting ilmu yang sama, harus cari yang beda lagi. Iya makasih Pak. Mm, Jadi nanti boleh diskusi lagi Pak ya mengenai ininya. boleh, Ini boleh, ada perubahan silakan. lagi. Berarti kalau kita bicara ranting ilmu, Ibu Riri itu nanti kemungkinan ke pajak digital ya. Kalau Pak Fatur Rahman nanti ke audit syariah, Pak Chandra bisa ke budaya digital, Ibu Musdalifah nanti ditentukan ya Bu. Ini kan cuma gambaran umum aja ya Bu. Iya baik Pak Dokter. Nanti Bu Musdalifah boleh bantu cari info Bu di LPPM atau lembaga sejenisnya yang berkaitan penelitian pengabdian itu tentang pencakokan atau data sharing yang ada dosen yang jabatan fungsional lebih tinggi membimbing dosen yang jabatan fungsional lebih rendah Bu. Nah nanti kan kita bisa bikin kerjasama antar perguruan tinggi Bu untuk penelitian dan pengabdian. Jadi sama-sama menguntungkan kita Bu. I- Jadi bagaimana maksudnya Pak? Saya cek seperti apanya? Ini Bu, saya coba share screen ya Bu. Iya. Di Sister Bu. Saya tadi coba cari Google Scholar Bu, cuma nggak ketemu. Pak masih minim jadi Oh, oke nanti aja. Yang ini. Ini ada Bu, ya. data sharing. Iya. Nah, perguruan tinggi sasarannya bisa dipilih, misalnya Gorontalo ya. Cuman ini mungkin sistemnya lagi error nih, nggak bisa muncul. Dia bisa Bu. Saya yang lektor 300 bisa membimbing dosen yang jabatan fungsional lebih rendah. Saya bisa bimbing AA 100, AA 150 dengan lektor 200. Ya mudah-mudahan tahun ini saya bisa lektor kepala, jadi bisa lebih banyak yang saya bimbing. Nah, nanti ini ada SK-nya. Dan biasanya ini dari LPPM atau dari dekan atau dari rektor, saya kurang paham juga. Nah, dengan adanya ini kan nanti kita bisa kolaborasi, bisa MOU, MOA, jadi untuk akreditasi bagus juga. Oh iya betul betul. Nanti Dan saya coba diakui di sister. diskusikan Pak. Iya. Iya. Yang terpenting kan di sister diakui. Jadi pekerjaan kita tidak sia-sia. Iya Saya siap rasa, Pak. ya, saya rasa begitu ya Bapak Ibu. Untuk ini, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lebih lanjut sebelum kita akhiri? Dari Ini saya yang sudah saya, cukup.
Ya, yang saya kirim di chat ini, Bapak Ibu, yang berkaitan tolong di download ya, nanti takutnya hilang juga kalau udah close ini. Bapak Ibu kalau butuh rujukan, silakan hubungi saya. Saya usahakanlah dapat rujukannya. Oh ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu, mungkin dapat info. Jadi kelas mentoring ini harus setiap berapa lama sekali ya dilakukan? Kemarin tuh sampai bulan apa ya Pak ya? Kemarin Bu Risa bilang tuh kalau nggak September ya, kalau nggak salah Pak, Agustus gitu Pak. Oh, Jadi maksudnya berarti sampai ada kalau yang mau sampai publish gitu Pak. hmm, ya bagusnya sih sampai publish. Lebih Ya, bagus begitu. iya. Berarti kita mau gimana nih? Tiap 2 minggu sekali biar update-nya ada gitu. Kalau seminggu sekali rasanya terlalu cepat ya. Iya Pak, 2 minggu sekali boleh. Yang lain silakan Pak, yang lain dulu. Mungkin ada yang punya kesibukan lain mungkin. Boleh, boleh, boleh Pak. Asal sudah sholat ini, soalnya masuk bulan Ramadan kan. Oh iya Oh Pak, iya, taraweh Pak. Mohon pertimbangan iya ya. sholat. Aduh, Paling Iya jam ya, betul betul. atau iya, karena atau biasa gini di Pak, sini jam via 9. via email dulu aja gitu Pak, selama Iya. bulan Maret Pak. Oh, Kalau Nanti boleh boleh sih lewat email. seperti itu. mm-mm, Jadi nanti kalau Iya ya. betul Bu Riri, saya sepakat. Jadi kalau mungkin ada yang sudah selesai by naskah atau seperti apa mungkin bisa di email. Jadi nanti pada saat selesai ini baru kita diskusikan kembali. Boleh, boleh. Ini saya ketik email saya di grup WA ya. siap Pak. Oke. Kalau begitu kita cukupkan ya Bapak Ibu. Iya Pak. Ini Iya, Bu iya Bu. Musdalifah minta minta kirim ulang apa ya Bu? Apa tadi yang diminta itu? Yang tadi yang di download supaya tidak hilang. Saya tidak lihat di. Oh, itu sebenarnya jurnal rujukan untuk yang Bapak Ibu yang sebelumnya. Kalau ini Google Scholar saya. Oh ya, mungkin ada tadi yang sempat dikirim di chat. Saya belum, saya nggak lihat lagi Pak. Oh ya, Yang itu di yang chat materi buat saya dengan Pak Chandra Bu. Oh ya Bu, ya Bu. kalau Google Scholar sebenarnya tinggal ketik aja di Google nama saya, tulis Pelita Indonesia, nanti muncul langsung Bu. Oke, sudah bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Semangat ya, semoga bisa cepat selesai. Kalau yang mau Amin. publikasi Terima Sinta kasih. 3 atau Sinta 5 di kampus kami kebetulan ada, nanti bisa saya bantu. Kalau di tempat Bapak Ibu ada Sinta 2 nggak ya? Atau Sinta yang Saya drop? yang manajemen informatika Sinta 3 Pak. Oh, editornya bisa bantu Bu. Maksudnya tetap ikuti Oh, proses, cuman dibantu lebih cepat gitu Bu. siapa boleh. Kebetulan saya pengelola jurnalnya juga. Oh, siap Bu Riri. Ya, Sinta 3. Teman kami di Fakultas Ilmu Komputer pasti butuh itu Bu. ya, mangga Pak boleh dijawab ke saya, nanti saya sampaikan ke pengelola jurnal yang tematik namanya Pak, tematik PLB. Oh, boleh, boleh. Nah, gini kan kita jadi tahu bertukar banyak informasi ya. Iya Pak, Kalau saling saya bantu. Sinta Mungkin saya nanti mau Sinta 3 publish juga saya, Pak Sinta 5 ya. silakan, silakan. Saya ada Sinta 3 saya editornya. Itu tentang applied business dan teknologi. Jadi yang ilmu komputer pun bisa masuk sebenarnya. Oh, kalau berarti sistem informasi akuntansi masuk ya Pak? Masuk. Dia kan applied business and teknologi judulnya. Oke, siap Pak. Untuk mana tahu Bapak Ibu ada yang mau dari hasil riset ini yang mau dituju ke Sinta 3 atau Sinta 5 di kampus saya, pasti bisa saya bantu. Mudah-mudahan. Kalau yang Sinta 3 saya editornya.
Oke Pak, mantap Pak. Terima kasih banyak. Ya, oke Bu, izin Bapak Ibu kita akhiri pertemuannya ya. Dan Iya, semoga terima Bapak Ibu bisa segera kirimkan naskahnya biar bisa kita cek ya. Amin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, Ya, Pak. Terima terima kasih. kasih. Selamat terima Pak. kasih banyak Pak. Terima kasih. Selamat malam. Saya close ya Bapak Ibu. Malam, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk.